Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Dinda Rahma Pangesti 2007016020, Muhammad Agil 2007016022, Muhammad Araji Adam 2007016023, Isnaini Islahiyati 2007016025, dan saya sendiri Yuyun Mulyanti 2007016041. Kami di sini akan menjelaskan sedikit hasil dari mini riset kami tentang toxic relationship. Jadi, toxic relationship itu dapat menimbulkan konflik batin dalam diri. Konflik batin ini akan merujuk pada amarah, depresi, kecemasan, dan trauma. Hal ini menyebabkan mereka yang terlibat di dalamnya kesulitan untuk hidup produktif dan sehat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kejadian-kejadian beserta penyelesaiannya pada setiap orang yang mengalami toxic relationship korelasional dengan alat pengumpulan data skala, khususnya skala sikap yang hip dengan kesehatan psikologis. Metode dalam penelitian ini adalah kuantitatif berbentuk Likert. Subjek dalam penelitian ini berjumlah 32 orang. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni menyebarkan kuesioner instrumen, dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa harga diri dan harapan memiliki pengaruh terhadap kehidupan seseorang. Toxic relationship merupakan hubungan yang tidak menyenangkan bagi diri sendiri atau orang lain, dan akan menjadi beban seiring berjalannya waktu. Hubungan ini juga akan membuat seseorang terkuras energi, kebahagiaannya, dan merasa lebih buruk yang ditandai dengan adanya rasa ketidaknyamanan, kecemburuan, keegoisan, ketidakjujuran, sikap merendah, dominasi, dan kontrol. Istilah toxic relationship dalam percintaan biasanya ditandai dengan adanya berbagai perilaku yang tidak baik dan bersifat merusak. Dalam hal ini, salah satu pihak, baik itu laki-laki atau perempuan, bersikap tidak sewajarnya dan cenderung menyerang kepada pasangan. Dalam hal ini, sikap tidak baik dan merusak dapat berupa sikap verbal hingga sikap yang melibatkan fisik. Toxic relationship tidak hanya terjadi di dunia percintaan, tetapi juga berada pada relasi antara teman, rekan kerja, maupun keluarga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Isnaini Islahiyati. Silahkan. Self-esteem atau harga diri merupakan salah satu cara pembentukan konsep diri yang memiliki pengaruh yang luas terhadap sikap dan perilaku seseorang. Menurut Maslow, kebutuhan harga diri remaja sangatlah penting. Harga diri seseorang mencakup pengakuan terhadap orang lain. Harga diri bukanlah faktor lahir saat lahir, tetapi faktor pembelajaran dan pembentukan dalam pengalaman pribadi. Hal ini sejalan dengan pandangan Klaas dan Hodge tahun 1978 yang meyakini bahwa harga diri merupakan hasil evaluasi yang dilakukan dan dipelihara oleh individu. Evaluasi tersebut bersumber dari interaksi antara individu dengan lingkungan dan penerimaannya. Kajian teori. Menurut Dr. Lillian Glass, toxic relationship sendiri diartikan sebagai setiap hubungan antara orang yang tidak saling mendukung, menunjukkan konflik dalam hubungan ketika satu orang berusaha untuk merusak pasangannya. Hal tersebut biasanya ditunjukkan oleh adanya persaingan, tidak hormat, dan kurangnya kekompakan. Dalam penelitian kami, salah satu subjek dengan inisial CP membagi ceritanya ketika sedang menjalani hubungan dengan satu pria selama 9 bulan, dan akhirnya mengetahui bahwa pria yang ia kencani selama ini berselingkuh. CP meminta untuk mengakhiri hubungan kepadanya, akan tetapi pria tersebut malah memarahi dan menampar CP. Kemudian, Dr. Kristen Fuller berpendapat bahwa toxic relationship dapat merusak mental, emosi, bahkan fisik salah satu atau kedua orang yang terlibat dalam hubungan tersebut. Orang-orang yang dengan atau tanpa disadari menyakiti pasangannya secara konsisten, sering memiliki alasan dari tindak perilaku tersebut, walau kadang hal itu tidak disadari.
Metode penelitian. Metode yang kami gunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian mini survei. Dengan pendekatan metode kuesioner dilihat dari tolak ukur metode-metode penelitian dalam psikologi. Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah kelompok rentang usia 18 hingga 32 tahun yang pernah mengalami toxic relationship. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 32 orang dengan perbandingan 84,4% perempuan dan 15,6% laki-laki. Metode kuesioner adalah metode penelitian yang tidak membutuhkan waktu lama di dalam mengadakan penelitian. Pada penggunaan di lapangannya, menggunakan metode kuesioner melalui Google Form sebagai alatnya. Metode yang digunakan dalam metode kuesioner adalah metode penelitian dengan menggunakan daftar pertanyaan yang harus dijawab atau dikerjakan oleh orang yang menjadi subjek penelitian tersebut. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertanyaan yang tertutup dan terbuka. Saya akan melanjutkan presentasi hasil penelitian. Hasil penelitian kami menunjukkan bahwa rata-rata yang mengalami toxic relationship adalah berjenis kelamin perempuan dibandingkan laki-laki dengan persentase 84,4% dan laki-laki 15,6%. Pada data tersebut dijelaskan rata-rata yang mengalami toxic relationship berusia antara 17-19 tahun dan kebanyakan disebabkan karena perbuatan pasangan atau teman sendiri. Hasil uji dari para responden menunjukkan berada di zona toxic relationship berdampak terhadap harga diri dan harapan untuk melanjutkan kehidupan. Toxic relationship berdampak positif sebagai pembelajaran bahwa kesehatan dan mencintai diri sendiri lebih bermakna daripada mencintai dan mempertahankan hal yang tidak sehat. Pembelajaran agar selektif dalam memilih teman di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Rahma Pangesti, NIM 200701620. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis dan pembahasan. Dari hasil mini survei yang kami lakukan, menunjukkan bahwa rata-rata orang yang mengalami toxic relationship antara yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan adalah perempuan dengan presentase 84,4% dan laki-laki dengan presentase 15,6%. Pada data tersebut, rata-rata yang mengalami toxic relationship berusia antara 17-19 tahun dan kebanyakan disebabkan karena perbuatan pasangan atau teman sendiri. Berdasarkan hasil survei kami, perempuan lebih sering mengalami toxic relationship karena mereka lebih sering bertahan dalam suatu hubungan ketika sedang merasakan kesedihan dan kekecewaan. Sebenarnya, mereka sendiri telah mengungkapkan alasan mengapa mereka lebih sering menjadi korban dari toxic relationship ini. Salah satunya, mereka yakin jika suatu saat nanti pasangan akan berubah. Namun pada kenyataannya, kejadian-kejadian yang pernah dialami terulang kembali. Masa remaja akhir berada pada rentang usia 16-19 tahun. Masa ini merupakan masa konsolidasi menuju periode dewasa. Kekerasan dalam hubungan mudah terjadi, terutama pada tahap remaja akhir ini. Jika tidak paham dan tidak menanganinya, kekerasan ini akan terus berlanjut hingga menikah. Toxic relationship tidak hanya terjadi ketika menjalin hubungan dengan pasangan. Dalam beberapa situasi, terdapat juga dalam hubungan pertemanan. Pertemanan yang malah menghasilkan pengaruh negatif pada psikologi seseorang. Istilah populernya adalah toxic friendship. Terdapat dampak negatif yang diakibatkan oleh pertemanan yang tidak sehat, yaitu adanya rasa stres, sedih, cemas, meragukan diri sendiri, merasa disalahgunakan, merasa tidak menjadi diri sendiri, dan hilangnya kepercayaan terhadap orang lain. Berdasarkan hasil penelitian kami, dapat disimpulkan bahwa perempuanlah yang sering mengalami toxic relationship ini, dan rata-rata umur yang mengalami toxic relationship ini antara 17-19 tahun. Kebanyakan toxic relationship ini
dilakukan oleh pasangan atau teman sendiri. Toxic relationship yang biasanya dilakukan oleh pasangan yaitu dengan mengekang dan suka mengatur pasangan tersebut. Selain itu, perlakuan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh teman-teman itu biasanya dalam bentuk menjelek-jelekan orang lain dan mengeluarkan kata-kata negatif seperti jelek, gendut, dan lainnya kepada perespon kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.